Halo semuanya, selamat datang di 90 menit bola. Kita awal informasi kali ini dari kabar Coach Justin stop bahas Sintayong demi keselamatan keluarga. Pakar sepak bola kenamaan Justinus Laksana menyatakan berhenti membahas Sintayong setelah mendapatkan teguran dari netizen dan merasa tidak aman. Sejauh ini Justinus Laksana termasuk pengamat sepak bola yang terbuka dengan segala hal. Justinus tidak saja memberikan pujian namun juga kritik sesuai kenyataan. Dalam keterangan video yang berisi pernyataan tersebut, Justinus memberikan alasan berhenti membahas Sintayong. Demi keamanan dan kenyamanan keluarga serta rekan-rekan gue di industri bola, gue putuskan untuk berhenti bahas Sintayong, tulis Justinus. Dalam video yang diunggah ke akun media sosial miliknya, pengamat yang akrab disapa Coach Justin ini menyampaikan foto unggahan akun @vaultanonymous yang juga menegur pengamat lain seperti Tommy Welly alias Bung Toel dan Akmal Marhali. Hola, dengan video ini gue mau sampaikan bahwa gue dapat teguran dari akun yang mempublikasikan datanya Toel. Jadi akun ini nggak main-main, maka dari itu gue menyatakan untuk berhenti bahas Sintayong. Nampaknya di sini susah untuk berdiskusi, untuk beda pendapat. Jadi daripada ribet semua, gue tidak akan bahas Sintayong di akun manapun. Timnas tetap gue bahas seperti biasa, preview dan juga liga lain. Hanya gue stop bahas Sintayong, oke? Karena Jaitses diincar 3 klub top Italia. Ketiga klub top Italia yang dikabarkan tertarik dengan bintang Venezia FC itu adalah AC Monza, Torino, hingga Bologna. Lantas berapa harga yang bakal disiapkan ketiga tim Italia itu untuk menebus Jaitses dari Venezia FC? Perlu diketahui, kontrak bek berusia 24 tahun itu dengan Venezia FC masih cukup panjang, tepatnya Jay masih akan bermain di Venezia FC hingga akhir musim panas 2027. Dengan kontrak panjang itu membuat Jay sejatinya aman-aman saja di Venezia FC. Namun nyatanya berkat performa apik yang berhasil ia tunjukkan di sepanjang musim 2024-2025 ini membuat sejumlah tim tertarik kepadanya. Menurut laporan dari transfermarket.com, harga pasar Jaitses kini di harga 3 juta euro atau sekitar 50 miliar rupiah. Nilai tersebut tertinggi di sepanjang karirnya sejauh ini. Persib Bandung umumkan rekrutan pertama di bursa transfer. Persib Bandung resmi mengumumkan kedatangan Zulkifli Lukmansyah pada Jumat 27 Desember 2024. Kehadirannya tentu diharapkan membawa Persib Bandung makin gacor. Persib Bandung memberi Zulkifli Lukmansyah kontrak dengan durasi selama 3 tahun. Sebelumnya, penyerang kelahiran Bandung 8 September 2006 itu merupakan pemain binaan diklat Persib yang mentas di Elite Pro Academy atau EPA Liga 1. Manajemen Persibo angkat bicara soal Barata ke Persebaya. Bagi Vitor Barata, bergabung dengan Perseba Surabaya bisa menjadi langkah besar dalam karirnya. Pemain asal Portugal ini akan mendapatkan kesempatan bermain di level kompetisi yang lebih tinggi dan dihadapkan pada tantangan baru di Liga 1. Namun proses transfer ini tidak akan berjalan mudah, mengingat Persibo juga membutuhkan jasa Barata untuk menyelesaikan musim Liga 2. Manajemen Persibo berharap dapat menemukan solusi yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Sementara itu, Bonek tetap berharap manajemen Persebaya dapat segera menyelesaikan proses transfer ini. Dengan tambahan pemain seperti Vitor Barata, mereka optimis Perseba Surabaya bisa mengamankan posisi di papan atas Liga 1 hingga akhir musim. Hingga berita ini dibuat, negosiasi antara Persibo dan Persebaya masih terus berlangsung. Semua pihak berharap kesepakatan dapat tercapai sebelum bursa transfer ditutup. Transfer Vitor Barata ke Persebaya menjadi salah satu saga transfer yang menarik perhatian publik sepak bola Indonesia saat ini.
Persis Solo tertarik rekrut Brilian Aldama. Keputusannya bermain di Laos berbuah manis dengan performa impresif di sana. Selama bermain bersama Young Elephant, Brilian Aldama mencatatkan 9 penampilan dengan torehan 3 gol dan 1 assist. Persis Solo tampaknya tertarik merekrut Brilian Aldama untuk menambah kedalaman skuad di lini tengah. Pengalaman internasional yang dimiliki Brilian menjadi nilai tambah yang diincar klub Liga 1 Indonesia tersebut. Brilian sebelumnya sempat mencicipi atmosfer sepak bola Eropa bersama klub Kroasia HNK Rijeka. Meski tidak mendapatkan banyak kesempatan di tim utama, pengalaman ini menjadi modal penting bagi karirnya. Pada 2022 lalu, Brilian kembali ke Perseba Surabaya dengan status bebas transfer. Sayangnya ia kesulitan bersaing di tim utama Persebaya dan hanya mencatatkan 1 pertandingan pada musim 2023-2024. Mega transfer Persib dikaitkan dengan Kiko Bondoso. Muncul kabar Persib Bandung dikaitkan dengan sosok bernama Kiko Bondoso. Kiko Bondoso adalah pemain dari klub Rio Ave di Liga Portugal. Kontrak Kiko Bondoso di Rio Ave akan segera habis, di mana pemain berstatus pinjaman dari Maccabi Tel Aviv terikat hingga 30 Juni 2025 via transfer market. Dengan kontrak di Maccabi Tel Aviv hingga 30 Juni 2026, maka opsi peminjaman pemain kepada Kiko Bondoso menjadi alternatif bagi Persib Bandung. Mengingat nilai pasar dari Kiko Bondoso yang mencapai 13,91 miliar rupiah bakal membuat Persib Bandung merogoh kocek yang cukup dalam jika menebusnya. Di sisi lain, jika Persib Bandung berhasil mendatangkan Kiko Bondoso, tak menutup kemungkinan Mailson 5 akan semakin tergeser. Mengingat Kiko Bondoso juga berposisi sebagai winger kiri, sama seperti Mailson 5 di Persib Bandung. Bintang timnas Victor Detan rumor ke Arema FC. Rumor Victor Detan hijrah ke Arema FC berhembus kencang di beberapa hari terakhir. Apalagi saat ini sedang dibuka jendela transfer untuk putaran kedua sejak 19 Desember 2024 hingga 15 Januari 2025. Media officer PSM Makassar, Sulaiman Abdul Karim mengatakan, hal wajar jika Victor Detan diminati banyak klub sekarang ini. Pasalnya pemain berusia 20 tahun ini memang lagi naik daun. Performanya ditunjukkan bersama PSM Makassar yang terus meningkat. Di awal Liga 1, Victor Detan sempat jadi penghangat bangku cadangan. Pemain nomor punggung 7 ini punya kecepatan dipadukan dengan skill individu yang bagus. Hal tersebut menjadi senjata utama untuk membongkar pertahanan lawan. Performa tersebut membuat pelatih Timnas Indonesia Sintayong sempat memanggil Victor Detan ke Timnas Indonesia di Piala AFF. Meski selalu bermain dari bangku cadangan, akan tetapi pemain berdarah Indonesia-Kanada ini selalu memberikan perubahan permainan. Detan masih punya kontrak hingga 2026 di PSM. Jika Arema ingin jasanya, maka harus ditebus pakai mahar transfer. Arema jadi tim paling subur saat laga tandang. Arema FC menjadi tim yang paling produktif saat berlaga di kandang lawan. Hingga 7 laga yang sudah mereka mainkan, Dalberto CS sudah mencetak 16 gol tandang. Selanjutnya ada Dewa United dan Persik Kediri yang sudah mengumpulkan 14 gol tandang. Khusus Persik Kediri, jumlah tersebut sudah termasuk kemenangan 4-0 di kandang Borneo FC kemarin malam. Tak hanya itu, Persik juga memiliki keunikan tersendiri. Hingga kini, tim Macan Putih sudah mencetak total 21 gol. Itu berarti hanya 7 gol yang mereka cetak saat berlaga di kandang. Sedangkan Persib yang kini menguntit di posisi runner-up sudah mencetak 10 gol tandang. Lantas bagaimana dengan pemuncak klasemen sementara Persebaya? Nah, tim asuhan Paul Munster itu hanya mampu mencetak 5 gol saat tandang. Borneo FC kena libas Persik Kediri, Nabil Hussein evaluasi. Tak disangka Borneo FC yang membutuhkan kemenangan untuk dongkrak posisi ke peringkat ketiga klasemen sementara harus puas kena libas. Tak tanggung-tanggung Borneo FC malah kena libas Persik Kediri dengan skor 0-4.
Kekalahan kontra Persik Kediri membuat Peter Huistra dan Leo Gaucho kena evaluasi keras oleh Pusamania. Peter Huistra bahkan kena sindir dari Pusamania setelah namanya belum lama ini dikaitkan dengan timnas Indonesia untuk gantikan Sintayong. Hal itu dilontarkan oleh satu di antara pandit sepak bola Indonesia, Justinus Laksana atau akrab disapa Coach Justin. Patut dinantikan evaluasi apa yang akan diambil Peter Huistra dan jajaran manajemen Borneo FC seusai kekalahan telak di markas sendiri oleh Persik Kediri. Sementara itu pemilik dari Pusamania Borneo FC, Nabil Hussein, juga akan memberi tanda-tanda akan adanya perombakan skuad atau pelatih nih. Selanjutnya kita ke hasil dan klasemen sementara BRI Liga 1 hari ini ya. Persija Jakarta berhasil mengalahkan tuan rumah Malut United dengan skor tipis saja 0-1. Sementara itu PSPS Biak melanjutkan tren positifnya, berhasil mengalahkan tim bertabur bintang Dewa United dengan skor 3-1. Wah, luar biasa nih Biak. Dan super big match Bali United versus Persebaya berhasil dimenangkan oleh Serdadu Tridatu dengan skor 2-0. Wah, ini posisi Persebaya makin terancam di puncak klasemen. Persebaya terancam digulingkan Persib Bandung apabila Bandung menang besok ya. Wah, ini apakah Persebaya habis bensin teman-teman? Sementara itu di papan tengah sampai ke bawah masih ada Persis Solo, Semen Padang, dan Madura United ya. Solo masih main besok. Poinnya tipis-tipis aja ya. Sleman mulai menjauh dari zona degradasi.